Cerita mulai di tahun 1998. Di sebuah bar kecil, kita dikenalkan dengan seorang pegawai bernama Aceng, cowok yang hidupnya sederhana tapi penuh kekacauan. Dia punya 3 cinta sejati dalam hidup: baseball, alkohol, dan ibunya. All good, Paul? All good, Hank. Thanks, Paul. Setelah bar tempatnya kerja tutup, pacarnya Hani menjemputnya untuk pulang ke rumah Aceng. Begitu mereka sampai di rumah, ternyata ada tetangga Aceng, yaitu Siras, nongkrong di depan pintu sambil membawa seekor kucing. Dia ngomong buru-buru kalau harus terbang ke London sekarang karena ayahnya kena stroke dan kondisinya parah. Siras mau nitipin kucingnya sementara. Aceng jelas nolak. Lagi pula dia bukan tipe orang yang suka ribet. Tapi karena Siras maksa terus, akhirnya Aceng bilang, "Ya udah deh." Malam itu, setelah drama penitipan kucing selesai, Aceng dan Hani menikmati waktu mereka berdua. Yeah, we're pretty fast. Besok paginya, Hani harus pergi, jadi dia pamitan. Aceng pun mulai menjalani peran barunya sebagai bapak kucing dadakan. Karena tak punya makanan kucing, Aceng pergi ke rumah Siras buat ngambil persediaan. Tapi belum lama dia di sana, 2 pria Rusia, Payet dan Mikroba, datang mendadak nanyain keberadaan Siras dan maksa masuk rumah. Aceng menghalangi, dan sebagai balasannya, dia langsung dihajar habis-habisan oleh 2 mafia itu. Setelah itu, kita diperlihatkan sekilas trauma masa lalu Aceng. Saat masih muda, dia pernah kecelakaan mobil. Mobilnya nabrak tiang listrik, temannya tewas, dan kaki Aceng cedera parah. Sejak saat itu, dia trauma nyetir. Aceng akhirnya bangun di rumah sakit. Ginjalnya robek gara-gara dihajar mafia Rusia. Dokter bilang dia harus berhenti merokok, minum alkohol, dan minum kopi. Aceng jelas syok karena itu semua inti hidupnya. Setelah pulang, dia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, bebersih, cuci pakaian, dan bersiap kerja. Tapi ketika balik ke rumah, geng Rusia yang sama datang lagi dan mencoba menggeledah kamar Siras. Aceng panik dan kabur masuk lewat jendela. Karena takut, Aceng memanggil detektif Roman ke rumahnya. Dari penjelasan Aceng, Roman bilang kalau Payet dan Mikroba itu mafia Rusia yang ngincer Siras karena masalah narkoba dan uang dalam jumlah besar. Setelah Roman pergi, Aceng menemukan sebuah kunci misterius di pasir tempat kucing Siras buang air. Kunci itu dibungkus mainan pup plastik. Belum sempat mikir, datang 2 orang Yahudi ke rumahnya, juga mencari Siras. Mereka mencurigakan dan jelas bukan orang baik-baik. Setelah mereka pergi, Aceng mencoba menelpon Roman, tapi nomornya nggak aktif. Dalam keadaan panik, Aceng pergi ke bar tempat dia kerja buat cari perlindungan. Tapi karena stres plus mabuk, dia malah hilang kendali. Untung Hani muncul dan bantu menjemputnya. Aceng yang mabuk berat curhat ngawur ke Hani. Bilang hidupnya sudah hancur, semuanya hilang dan tinggal sampah. Hani tersinggung dan pergi. Aceng pulang sendirian, muntah di depan pintu, lalu ngebuang pakaian dan celananya sembarangan. Besoknya, Aceng bangun dan menemukan Colorado, Payet, dan Mikroba, mafia Rusia lengkap sudah ada di ruang tamunya. Mereka menginterogasi Aceng soal kunci. Karena takut mati, Aceng jujur bahwa dia menemukan kunci itu. Hanya saja dia lupa di mana kuncinya karena mabuk semalam. Mafia hampir menyiksa Aceng, tapi mereka kabur karena ada tetangga lewat. Colorado sempat ngasih nomor HP dan ngancam, kalau Aceng lapor polisi, semua orang terdekatnya bakal mati. Aceng yang setengah panik, pergi ke rumah Hani minta dibenerin luka operasinya yang terbuka. Tapi Hani nggak tahu apa-apa, dan Aceng nggak berani cerita karena takut Hani ikut jadi target. Lalu, datang lagi 2 Yahudi itu, membuat Aceng kabur. Setelah aman, Aceng kembali ke bar. Paul,
Bosnya nggak ada di sana. Aceng takut masalah semakin besar, jadi dia nekat telepon Colorado dan bilang, "Aku ingat, kuncinya ada sama temanku." Colorado langsung menyebut nama Hani beserta alamat rumahnya. Aceng panik dan lari ke rumah Hani. Sayangnya, Hani sudah tewas. Aceng syok dan akhirnya menelpon 911 serta lapor polisi. Kasusnya diambil lagi oleh Detektif Roman. Roman bilang, mereka harus segera mengurus semuanya dan menyuruh Aceng menunggu bantuan. Ternyata, bantuan yang dimaksud adalah mafia Rusia itu juga. Roman adalah antek mereka. Di bar, terjadi kekacauan besar. Paul menolak menyerahkan apapun, dan salah satu teman Aceng tewas. Colorado ikut tewas setelah emosinya lepas kendali, dan Paul yang marah besar mengambil shotgun dan menembak membabi buta, sebelum akhirnya ikut tewas. They shot my fucking lizard! Let's go! Just wait for the cops. Just wait for the cops, man. No, Paul, don't! Aceng kabur lewat pintu belakang. Saat melihat muntahan semalam yang menempel di kaca, Aceng akhirnya sadar. Celana yang dia buang semalam mungkin masih menyimpan kunci itu. Dia mencari gelandangan di depan rumahnya, dan benar, celananya sedang dipakai. Di kantongnya ada kunci misterius itu. Saat pulang dengan kunci di tangan, tiba-tiba Siras muncul. Aceng marah besar karena merasa semua kekacauan ini gara-gara dia. Why'd you hit me in the fucking head, you twat? What the fuck did you get me into? What is this shit? Hang on! Dudes! He's a fucking cunt, eh, Hank? You're a cunt. Tapi Siras akhirnya menjelaskan semuanya. Dulu, Siras bekerja bareng dua Yahudi itu mengurus barang-barang berbahaya. Mereka membawa pil kelas atas. Ketika tertangkap, Roman memaksa Siras bekerja untuknya. Alih-alih menangkap dua Yahudi itu, Roman justru bekerja sama dengan mereka demi uang. Siras dijadikan bank berjalan, penyimpan uang yang nggak dipercaya oleh siapapun. Uangnya berapa? $4 juta. Aceng menyarankan menyerahkan uang ke Roman biar masalah selesai. Tapi Siras bilang, itu cuma bikin mereka mati lebih cepat. Saat Aceng meminjam HP Siras buat nelpon ibunya, Siras panik dan berencana membunuh Aceng lalu kabur bawa uang. Untung Aceng sudah bersiap, dan Siras tumbang terkena pukulan. Aceng kemudian menelpon Roman lagi dan menawarkan kesepakatan. Dia akan menyerahkan Siras beserta uangnya, asalkan ibunya aman dan kucing Siras dikembalikan. Roman setuju, tapi jelas dia berniat mengkhianati Aceng lagi. Dalam pertemuan, Siras masih santai karena belum tahu rencana Aceng. Tapi Roman muncul, dan terjadilah pengejaran. Russ, there's no reason for Roman to do it! But what if Roman was at Yvonne's looking for the key? Yvonne came in and that was that bang! One in the temple. Fucking hell! Go faster! Faster, Rush! Go as fast as I fucking can! Mereka kabur ke stasiun, tapi Siras tiba-tiba lemas dan akhirnya meninggal. Kemungkinan karena pendarahan otak akibat dipukul sebelumnya. Sekarang, Aceng benar-benar sendirian menghadapi masalah ini. Keesokan paginya, Roman menelpon Aceng dan ngasih ancaman. Kalau uang itu nggak dibawa ke klub mafia dalam 2 jam, ibunya jadi korban. Aceng panik, menelpon ibunya dan nyuruh beliau pergi secepat mungkin. Setelah itu, Aceng menelpon 2 Yahudi tersebut. Dia bilang, dia tahu lokasi uang dan tahu kalau kunci sekarang di tangan Roman. Dia membuat kesepakatan, kalau mereka membunuh Roman, mereka dapat uangnya. Kedua Yahudi itu setuju. Mereka menyiapkan serangan ke klub mafia Rusia. Aceng dijadikan sandera di mobil supaya nggak kabur. Roman berhasil melarikan diri dari serangan
dan Aceng akhirnya bisa melepaskan diri dan mengejar Roman. Dalam perjalanan, Aceng dihadang Payet, tapi ia berhasil mengalahkannya. Stick him up. Oh. Beer here, Cracker Jack. Do you want fries with that? Akhirnya, Roman muncul dengan pistol menodong Aceng. Tapi Aceng sudah siap mati. Dia nekat melawan, dan tepat saat itu, 2 Yahudi muncul dan membunuh Roman. Aceng lalu mengaku bahwa kunci sebenarnya ada padanya, bukan di Roman. Dia berbohong untuk melindungi ibunya. Kedua Yahudi itu memaksa Aceng mengemudi ke lokasi uang. Di tengah perjalanan, salah satunya menyalakan korek api milik Hani. Korek itu membuat Aceng sadar bahwa mereka adalah pembunuh Hani. Tanpa pikir panjang, Aceng menginjak gas sekencang-kencangnya dan menabrakkan mobil ke tiang listrik. Hey, slow down! We can sort this out! Hey, slow down! Hey! Now! Slow down! Dia memakai sabuk pengaman, tapi kedua Yahudi yang tidak memakai langsung tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Aceng tampil dengan penampilan baru mirip Shiraz, memakai identitas Shiraz, membawa uang 4 juta dolar, dan pergi ke pulau terpencil. Dia selamat, tetapi dengan harga yang sangat berat. Kehilangan pacarnya, teman-temannya, dan seluruh hidup lamanya. Cerita selesai.